Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa tim podcast LPBKI yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan untuk bincang-bincang literasi Islam yang akan meningkatkan pemahaman kita dan keilmuan kita dalam bidang ilmu keislaman yang sudah menjadi bagian dari tradisi kita untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari narasumber kita yang beliau merupakan wakil sekjen pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat yang dalam hal ini Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Arif Bakhrudin MA yang merupakan tokoh dan juga penggerak ataupun muharrik di bidang perbukuan dan juga konten keislaman, dan juga merupakan salah satu inisiator terbentuknya lembaga presentasi buku dan konten keislaman di Majelis Ulama Indonesia. Dalam kajian hari ini dan juga kali ini kita akan mengupas dan mengulas terkait dengan disertasi yang sudah disusun dan telah diuji secara akademik di ruang akademik dan juga di ruang perkuliahan, yang sudah disampaikan dan menjadi salah satu hasil riset yang mesti kita ketahui, dan juga kita mesti mendapatkan pengetahuan dan juga pencerahan serta beberapa insight yang bisa kita terima dari narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa berkunjung dan bisa menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di acara podcast literasi Islam. Iya, kalau yang ngundang Pak Dr. Haromen sama tim podcast literasi Islam ini harus sami'na wa ta'na pokoknya. Subhanallah. Kami yang justru seharusnya banyak berterima kasih dilibatkan dan diperankan untuk aktif dalam lembaga presentasi buku dan konten Islam. Nih ngomong-ngomong ngeri-ngeri gurih nih judulnya nih. Apa bedah disertasi gitu. Bedah disertasi. Wah, keren ini. Jangan-jangan cuman ada di sini. Dan memang kemudian juga ini dari fresh graduate yang memang betul-betul masih renyah dan begitu masih fresh dan masih segar sekali. Sehingga beberapa hasil riset yang telah diteliti dan juga telah ditemukan akan menjadi novelty atau mungkin juga temuan baru yang dapat dibagikan kepada para pemirsa podcast LPBKI. Di tengah kesibukan yang luar biasa, kami mengucapkan terima kasih Pak Kiai Arif untuk sama-sama. sudah berkenan dan untuk bisa hadir pada acara pada kali ini. Kami mendapatkan informasi terkait dengan hasil riset yang dilakukan oleh Pak Kiai Arif terkait dengan afirmasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif keislaman. Itu pemirsa sepertinya juga mesti dan juga mungkin pengen tahu itu sebetulnya afirmasi itu apa sih sebetulnya Pak Kiai Arif? Iya, jadi penelitian saya ini atau disertasi saya ini kan berangkat dari sebuah pemandangan bahwa negara Indonesia itu negara yang ya boleh dikatakan tuh unik gitu ya. Uniknya ya begini, dikatakan negara Indonesia itu negara agama ya bukan. Tapi bukan berarti juga negara yang tidak beragama atau sekuler atau ateis juga bukan. Nah, jadi undang-undangnya, dasar negara pun juga tidak berafiliasi pada suatu agama tertentu. Walaupun ya negara kita ini kita tahu lah ya dominan ya, saya katakan dominan itu banyak pemeluk agama Islam. Nah, oleh karena itu negara kita ini punya yang namanya Pancasila itu, ya kan, Pancasila. Nah, dan luar biasanya lagi para pendiri bangsa kita itu meyakini bahwa dengan Pancasila itu sudah cukup untuk melaksanakan atau menegakkan hukum-hukum agama-agama yang ada di Indonesia itu. Jadi untuk menjalankan perintah-perintah kitab suci semua agama di Indonesia itu tidak cukup terjebak atau tidak khawatir terjebak dengan hukum setiap agama,
Tapi dengan adanya Pancasila itulah kemudian mewakili semua agama. Nah, yang saya agak penasaran waktu itu, kemudian saya teliti antara satu sisi Pancasila, ya kan, afirmasi nilai-nilai Pancasila, di satu sisi dengan perspektif Al-Quran misalnya. Bagaimana kemudian apakah dua ini walaupun sebenarnya tesis tentang ini itu sudah selesai, ya, baik Prof. Ahmad Soekardja, kemudian itu Pak Kiai As'ad Said Ali dengan negara Pancasilanya, kemudian Mas Yudi Latif juga itu semua banyaklah mengkaji itu bahwa relasi Pancasila dan Islam dan Al-Quran itu sebenarnya sudah selesai, ya, tidak ada pertentangan di sana. Nah, dari asumsi itulah kemudian saya mencoba men-breakdown lagi, benar nggak maksudnya selesai itu selesai oleh siapa dan di tingkat mana. Kalau selesai di tingkat cendekiawan, selesai di tingkat ulama, oke. Tapi sekarang ini kecenderungan orang itu membaca Al-Quran itu kan kadang-kadang tidak seperti halnya para cendekiawan, para ulama kita dulu membaca Al-Quran. Kalau kita amati para founding fathers kita, ya, kayak Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus, Hadi Kusumo, itu semua, ya, saya percaya tuh mesti membaca ayat Al-Qurannya sudah sangat dalam sehingga sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Al-Quran. Namun di era sekarang, eranya era disrupsi, eranya era instan, membaca atau memahami Al-Quran pun tidak sedalam ataupun sedetail tokoh-tokoh yang saya maksud tadi, ya, kecenderungannya kan instan, hanya terjemahnya saja. Saya khawatir ketika nanti misalnya Pancasila sila pertama yang dianggap sebagai sila yang mendasari bahwa Indonesia itu negara yang religius, negara yang bertuhan. Sementara di situ ada beberapa ayat Al-Quran yang seolah-olah itu hanya menjustifikasi satu agama saja bagi orang Islam misalnya. Jadi misalkan ayat Inna dina indallahi Islam. Sementara Indonesia ini kan banyak agama. Bagaimana kemudian orang Islam yang memahami ayat ini secara tekstual? Dia mengatakan bahwa agama yang paling benar hanya Islam. Sementara di Indonesia ini agamanya nggak hanya Islam saja. Nah, gimana nih? Inilah yang menurut hemat saya tuh bisa ditindaklanjuti oleh para peneliti. Itu loh, oleh para peneliti setelah tulisan saya ini. Gimana sih di korespondensinya atau respondensi bahwa ayatnya mengatakan agama yang benar di sisi Allah itu agama Islam, tetapi di Indonesia banyak agama. Lalu bagaimana orang Islam bersikap dengan agama-agama yang lain itu? Itu baru satu ayat lagi misalnya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ya, yang diterima amal ibadahnya atau amal kebajikannya ya di sisi Allah hanya Islam. Nah, balik lagi bagaimana muslim kemudian menyikapi ayat ini di hadapan dengan pemeluk agama selain muslim. Ya, jadi saya khawatir sikap yang salah atau cara tafsir yang salah, cara berpikir yang salah terhadap ayat ini itu akan mengakibatkan munculnya sikap diskriminatif. Bahkan lebih ekstrim lagi, mungkin tidak hanya diskriminatif, ini menjadi pokok pangkal perilaku yang kurang menghargai eksistensi agama lain, sehingga ini jauh dari semangat Pancasila yang ingin merangkul semuanya sama di mata hukum. Ya, dan belum lagi ayat sila yang 2, 3, 4 tuh sempat saya. Terus makna sederhana bagi masyarakat yang ingin memahami secara dalam makna dari afirmasi itu apa sebenarnya Pak, yang bisa kita ambil dari mana afirmasi? Afirmasi itu kan sebenarnya peneguhan, ya. Kita ingin meneguhkan kembali, menyatakan bahwa sesungguhnya antara Pancasila dan Al-Quran itu perlu peneguhan di situ, la raiba fih. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada celah sedikit pun, ya, bagi orang Muslim untuk meyakini bahwa Pancasila itu Qurani, gitu loh. Tidak ada celah, walaupun tadi ada ayat-ayat yang seolah-olah menjadi celah. Ya kan?
Misalnya sila pertama tadi yang sudah 2 ayat tadi kan ada ayat yang lain mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Nah ini seolah-olah kalau orang menafsirkan semaunya sendiri berarti boleh dong aku ateis, aku boleh dong tidak sesuai dengan sila pertama, wong ajaran agamaku membolehkan tidak ada paksaan dalam beragama. You nggak boleh maksa-maksa saya masuk Islam. Nah, la ikrah fiddin, ya kan? Nah, kayak gini nih Pak Dr. Haromen yang saya coba kupas ya. Sebenarnya setelah saya sampai pada kesimpulan ya sebenarnya penafsiran seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan juga bahwa makosid Al-Qur'annya nggak begitu. Jadi ini menjadi alasan antara Pancasila dan Al-Qur'an itu bahkan saling mengafirmasi, ya saling menguatkan itu. Artinya dibutuhkan keilmuan yang universal, juga otoritatif untuk memaknai ayat-ayat yang disinyalir nanti dipahami secara tekstual dan berdampak pada atau berpotensi pada pemahaman yang keliru dan sikap-sikap yang keliru yang ditimbulkan dari pemahaman. Artinya disertasi ini berupaya untuk mengajak pembaca dan juga masyarakat untuk berupaya meneguhkan kembali adanya afirmasi antara nilai Pancasila dan juga sejarah Al-Quran. Nah, kemudian sebetulnya yang tadi Pak Kiai sudah menyebutkan ini misalnya bahwa ini sudah pernah dilakukan oleh banyak negara kita dengan beragam kesimpulan dan juga hasil yang telah ditampilkan yang juga disajikan. Lalu yang menjadi perbedaan nih Pak Kiai itu apa disertasi yang Pak Kiai miliki dengan para peneliti terdahulu itu? Ya itulah memang perbedaan antara disertasi, tesis dan skripsi. Memang kalau di disertasi itu kan itu dituntut adanya suatu semacam novelty, kebaruan. Nah, kebaruan yang saya temukan di sini itu pertama bahwa teori ataupun tesis yang mengatakan bahwa antara Pancasila dan Al-Qur'an itu tidak ada perbedaan, itu menurut hemat saya belum selesai sampai ke level yang paling dalam. Jadi yang saya lakukan tuh melakukan pembobotan, melakukan pembobotan melalui penafsiran ayat-ayat yang tadi. Kategori saya ayat-ayat yang dalam tanda petik yang jadi celah untuk masuknya Pancasilaisasi melalui Al-Qur'an itu saya kategorikan namanya ayat-ayat mauhumat. Ini versusnya dengan ayat-ayat mafhumat gitu. Ya kan memang ini ketika sidang saya juga ditanya sama promotor saya, Anda memunculkan terma baru. Kan yang biasa kan ada muhkamat, mutasyabihat ya kan. Kemudian ada selain muhkamat, mutasyabihat, kemudian ada dia definisi yang sifatnya distintif itu ya. Nah, kemudian saya memunculkan terma baru bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada potensi ayat-ayat yang disalahpahami. Padahal maksudnya Al-Qur'an bukan begitu. Nah, itu yang saya kategori ayat mauhumat. Nah, itu hal baru yang saya lakukan tuh untuk mengupas, membedah ayat-ayat mauhumat tadi melalui analisis tafsir Maqasidi. Nah, gitu. Berarti ini tafsir Maqasidi ini. Masyarakat dan juga para pemirsa juga sebenarnya mesti tahu nih, tafsir Maqasidi itu apa sih sebetulnya. Selama ini kan kita mengenal metode tafsir itu tafsir ijmali, muqarrin atau muqarrar, maudu'i dan juga tahlili. Tapi dalam perkembangan saat ini di tengah luasnya keilmuan Islam yang sangat luar biasa, itu muncul satu metodologi namanya tafsir Maqasidi. Sebenarnya Pak Kiai Arif, masyarakat dan juga para pemirsa juga mesti tahu tafsir Maqasidi itu apa sih sebetulnya? Iya, Maqasidi itu kan sebenarnya kalau boleh dibilang hal yang baru amat, itu dalam pandangan saya itu sebenarnya banyak kajian yang mengatakan dia ada di dalam perspektif Al-Qur'an, namun itu ada korelasinya dengan perspektif fikih dan usul fikih. Maka di fikih dan usul fikih kan ada maqasidus syariah itu, ya kan? Nah, kemudian ini muncul di tafsir dengan namanya tafsir Maqasidi. Walaupun antara tokoh tafsir dan tokoh fikih dan usul fikihnya itu berbeda.
tentang maksud dari makosidi di dua terma tersebut. Namun demikian kalau kita bisa melihat dari aspek linguistiknya, ya makosid itu kan dari kata kosoda kan, kosoda kemudian maksud. Jadi makosidi itu berorientasi kepada maksud dari suatu ayat nih. Nah, jadi di sini kita seperti menafsirkan ayat atau menafsirkan peristiwa itu dengan merujuk kembali bagaimana ayat itu ditinjau dari berbagai aspek komponen di dalam tafsir makosidi itu. Dari aspek asbabun nuzulnya, dari aspek bahasanya, kemudian dari aspek kontekstualisasinya. Itu ada beberapa varian ataupun beberapa perspektif untuk bisa disebut sebagai makosidi itu. Dan kemudian dari situ saya mengambil kesimpulan yang dimaksud makosidi itu ada 4. Ya, di sini misalnya dia punya orientasi islahi. Ya, tafsir makosidi itu punya orientasi islahi, artinya ada perbaikan. Perbaikan dari apa? Perbaikan dari suatu peristiwa yang menurut Al-Quran itu tidak sesuai, maka harus disesuaikan kembali dengan spirit Al-Quran. Itulah semangat islahi. Nah, kemudian juga ada perspektif maksudi. Maksudi itu mengembalikan kembali kepada ruh dari semangat Al-Quran diturunkan. Contoh kan kalau di fikih Sayyidina Umar kan jelas itu, ya kan, ada pencuri, kemudian harusnya kan dipotong tangan, tapi oleh Sayyidina Umar nggak jadi. Kenapa? Oh, dia mencuri karena kelaparan dan sebagainya. Nah, itu kan maksudnya seperti itu ya, makosid diambil dari makosidnya ajaran Islam itu seperti apa. Kemudian ada juga wasati. Jadi saya melihat tafsir makosidi itu mencoba berangkatnya ya makosidi itu umbrellanya tuh ke atasnya sebenarnya dari aspek wasatiyah. Wasatiyah itu. Jadi ayatnya misalnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata itu. Nah, kemudian bahkan saya mau lakukan inovasi di sini, Pak Dr. Haromen. Jadi makosidi dengan wasati, sementara MUI sendiri, MUI ini kan mikotul harokahnya, ya, orientasi ataupun pangkal pergerakannya itu kan wasatiyah. Ada 10 kriteria itu. Ya kan, ada tasyawur, musyawarah, ada tasamuh, tawazun, i'tidal. Itu saya pakai itu. Dan ternyata setelah saya amati, semua ayat Al-Quran itu ya berangkatnya dari wasatiyah ini. Itu luar biasa tuh. Perspektif wasatiyah dalam Al-Quran itu ternyata menjadi umbrella. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang tidak wasatiyah. Nah, itu. Jadi saya melihat bahwa ada 4 itu ya. Ada tashihi ya. Tadi ada islahi, tashihi, maksudi, dan wasati. Nah, itulah yang saya melihat bahwa komponen-komponen penafsiran makosidi itu berorientasi ke situ. Oke, nah artinya masyarakat dan juga pemirsa jadi ada pencerahan nih bagaimana caranya memahami tafsir makosidi. Lalu ini Pak Kiarif ini terkait dengan operasionalisasinya seperti apa? Iya. Itu seperti apa? Operasionalisasi tafsir makosidi itu seperti apa? Ya, memang ini menjadi sangat spesifik ya, dan saya bahkan sampai pada kesimpulan begini. Ini saya cerita saja, kemarin itu beberapa hari yang lalu itu ada suatu lembaga nirlaba dari UEA, Uni Emirat Arab. Ya, kita tahulah negara itu kan negara kaya kan, kaya itu. Nah, datang ke Indonesia dengan membawa program mau menyebarkan Al-Quran. Nah, dia kontak dengan salah satu kementerian, dan kementerian itu di bidang siyahah, wisata gitu ya, wisata. Nah, oleh karena itu salah satu yang ingin dia sasar adalah gimana caranya orang-orang yang atau pihak-pihak yang ada di circle wisata itu bisa juga menikmati Al-Quran. Atau dibalik berikutnya, Al-Quran bagaimana bisa sampai tidak hanya di masjid. Al-Quran itu gaulnya tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis taklim, tidak hanya di pesantren, tidak hanya di ormas Islam. Tapi bagaimana Al-Quran itu juga bisa menyebar di
berbagai sektor. Sektor itu yang tidak hanya sektor agama itu, mungkin sektor wisata, sektor yang terkait dengan industri wisata lah. Ya, oke. Kemudian diundanglah beberapa pihak ya yang terkait dengan Al-Qur'an dan wisata. Nah, saya kebetulan diminta hadir di situ kan. Lalu apa yang saya pikirkan pertama? Saya cek dulu Qur'annya kan. Nah, kalau orang LPBKI itu kan udah dari dulu lah pegangannya, walaupun sebenarnya Al-Qur'an, tasih Al-Qur'an itu kan ranahnya Kementerian Agama. Ya kan di sana dulu ada Lajnah Tasih kan. Sekarang kan namanya apa tuh Pak Dokter? Lembaga apa tuh? Kalau salah masih sih. Masih ya. Dulu kan Lajnah, sekarang lembaga deh kalau nggak salah. Jadi dari Kemenak ada, dari para pegiat industri wisata ada, kemudian dari ya representasi dari lembaga dari UEA tadi ada, kemudian dari kementerian yang di bidang pariwisata juga ada, dan saya MUI. Nah, saya lihat tuh Al-Qur'annya dulu. Oke, ini nanti akan nyambung dengan pertanyaan. Nah, saya lihat Al-Qur'annya ternyata bahasanya bahasa non-Indonesia. Ini hanya terjemahnya saja, nggak ada ayatnya. Itu. Jadi ada bahasa Spanyol, bahasa Cina, kalau salah ya, bahasa Inggris, sama bahasa Jerman atau apa itu. Hanya terjemahnya saja. Saya langsung berpikir begini. Wah, kalau terjemahnya saja, tidak ada tafsirnya. Kalau yang baca pengurus LPBKI beres. Ya kan? Misal ketemu ayat faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir itu, di mana kalian menemuinya. Ini kalau yang membaca pengurus LPBKI aman nih. Oh, maksudnya Al-Qur'an nggak mungkin lah tiba-tiba orang Islam membunuh orang-orang kafir. Nah, tapi kalau kemudian yang baca itu orang yang belum pernah belajar ulumul Quran, belum pernah baca kitab kuning, belum pernah ngaji usul fikih, waduh ini saya langsung kebayang ke situ Pak Dr. Haromen. Wah, sementara ini mereka yang sering ada di kawasan-kawasan itu kan, ya maaf ya tanda petik kan relatif bukan kaum santri. Ya kan, relatif yang jarang untuk belajar kitab-kitab turoth, kitab-kitab alat itu kan jarang. Nah, ketika dia disuguhkan dengan terjemahan tekstual begitu, coba tadi misalkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, malah semakin nggak beragama dia. Membaca Al-Qur'an bukannya semakin religius, malah semakin jauh dari agama. Nah, jadi yang kayak gitulah yang harus kita jembatani, Pak Dr. Haromen. Sehingga memicu Pak Kiai Arif untuk melakukan penelitian tentang afirmasi itu. Iya, jadi semakin terafirmasi karena itu saya temukan ketika saya sudah selesai nulis itu. Dan kemudian dari disertasi ini manfaatnya bagi masyarakat tuh apa yang bisa diambil? Nah, setuju. Balik lagi manfaatnya ternyata saya menemukan satu novelty dari perbincangan. Jadi saya berterima kasih dengan analisis Makosidi ini, karena dari analisis Makosidi ini yang mencoba mengakrabkan dan semakin mengeratkan kembali antara Pancasila dan Al-Qur'an, saya ketemu satu novelty yang saya tidak tahu ini apakah ini perlu diuji dan perlu diperbincangkan oleh kalangan kajian Al-Qur'an. Jadi saya ketemu dengan konsep yang namanya hifdzud daulah. Hifdzud daulah kan ada al-dzaruriyat al-khams dalam Islam itu kan. Semua isi Al-Qur'an itu pasti merujuk ataupun bermuara kepada al-dzaruriyat al-khams itu. Jadi pertama kan kita tahu ada hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian ada hifdzun nafas, menjaga kehidupan. Kemudian ada hifdzun nasl, menjaga regenerasi atau reproduksi. Kemudian ada hifdzul mal, ya kan, menjaga hifdzul akal ya, hifdzul akal dulu, menjaga cara pikir yang rasional. Kemudian hifdzul mal,
ya kan, yaitu menjaga kekayaan atau menjaga aset yang kita punya. Walaupun di satu sisi tadi juga ada hifdzul ird, menjaga harga diri. Nah, 5 ini ketika saya mengutak-ngatik melihat ayat-ayat mauhumah tadi, antara Pancasila dan Al-Quran ini itu akan semakin kuat kalau ada satu spirit yang menggandeng keduanya, yaitu apa? Hifdzud daulah. Hifdzud daulah ini Pak Dr. Haromen, itu menurut saya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, itu menjadi fardhu ain. Tidak boleh, tidak harus ada hifdzud daulah itu. Karena apa? Dengan hifdzud daulah ini, kelima-limanya ini bisa berjalan berbarengan, Pak. Nggak bisa kita di Indonesia itu hanya menjalankan satu atau beberapa dari ad-daruriyat al-khamas itu. Misalnya kita hanya rajin beribadah, tapi kita tidak pandai menjaga kekayaan negara kita. Bubar, Pak. Kita menjaga berpikir rasional, hifdzul akal ya. Tapi kita nggak berperilaku religius. Bubar, Pak. Nah, kelima-lima ini harus diikat dengan yang namanya hifdzud daulah. Maka saya katakan ad-daulah itu umul masolih gitu. Jadi negara itu menjadi ibunya atau induknya kemaslahatan dalam konteks Indonesia. Itu kalau nggak ada daulah, Pak, kalau nggak ada yang namanya negara dengan beserta perangkat kelengkapannya, kan ada sebuah teritori, kemudian ada pemimpin, ada rakyatnya, ada hukumnya itu, maka tidak mungkin ad-daruriyat al-khamas itu bisa terrealisir, Pak. Contohnya lah dulu kita dijajah, kan nggak bisa kita ibadah tenang, nggak bisa kita diskusi ngopi, nanti nggak bisa karena tahu lagi anak-anak ngaji, gitu. Kayak pengalaman saya waktu saya ke kawasan Eropa Timur, saya itu sampai lagi anak-anak tidur, kalau rapat itu alarm bunyi, wing, alarm merah negara, saya lari ke bunker. Saya ngalami sendiri tuh. Jadi ketemu itu, jadi dengan mengupas ayat-ayat mauhumah tadi, kemudian dengan analisis tafsir Maqasidhi, saya ketemu satu yang itu juga novelty, bahwa kita perlu nambah satu lagi. Jadi namanya ad-daruriyat asadisah atau asid itu. Jadi 6. Iya, 6, walaupun dulu almarhum Prof. Ali Yafi pernah punya satu lagi, sudah 6, namanya hifdzul bi'ah. Ya kan? Nah, walaupun dari pandangan saya hifdzul bi'ah ini masuk kategori hifdzun nafas atau hifdzun nasl. Masuk itu, masih include lah, jadi masih 5. Nah, tapi kalau hifdzud daulah ini, Pak, umul masolih, nggak ada negara, nggak akan terjadi 5 itu, Pak. Nah, ini pentingnya, sehingga saya katakan Pancasila akan semakin kuat ini. Artinya kita bernegara itu ada dalilnya. Makanya di dalam Al-Quran itu, di tulisan saya kan sampai Al-Quran menamakan suratnya surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad, ya kan? Kemudian saya juga temukan selain surah Al-Balad itu ada surah Quraisy, ya kan? Di situ ada 3 terakhir tuh. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Jadi negara itu ya, kehadiran negara itu kenapa penting sehingga di state oleh Al-Qur'an itu karena kan untuk melaksanakan kehidupan yang religius. Fal ya'budu rabb hadzal bait, al ibadah alladzi at'amahum min ju'. Negara hadir itu ya memastikan rakyatnya jangan kelaparan. Prosperity, ya kan? Wa amanahum min khauf. Negara hadir itu juga memastikan rakyatnya tenang, aman, ya kan? Security. Jadi worship, prosperity, and security. Nah, ini bisa ada karena Al-Qur'an ya mengenal semangat hifdzud daulah tadi. Itu. Jadi itu ada surah Quraisy, ada surah Al-Balad. Banyak itu, Pak. Kalau Pak Dr. Haromen mesti sudah khatam itu. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebut kawasan-kawasan, ya kan? Nah, ada di watini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Al-Balad al-Amin itu loh. Itu kan Mekah itu kan. Jadi banyak banget Al-Qur'an itu men-state
Jadi saya makin wah ini berarti penting nih Pancasila ini. Walaupun Pancasila ya sebenarnya kalau sering kita sampaikan sebenarnya mirip-mirip juga dengan konsepnya Nabi Muhammad Sohifah Madinah itu kan. Persis banget. Yang menginspirasi kita itu Pancasila ini mirip seperti Nabi Muhammad membuat konsensus dengan Piagam Madinah itu Pak ya. Iya. Di ayat di pasal pertama tuh ya kan innahum ummatun wahidah min duninnas. Jadi coba kita bisa bayangkan Nabi Muhammad kurang apa itu? Beliau Rasulullah loh ya. Lebih tinggi dari ulama, lebih tinggi dari syah di Iran atau apalah amir di mana. Tapi beliau tidak lantas di Madinah kemudian membuat undang-undang namanya Mitsak Islamiyah atau Mislakul Islam. Enggak, beliau malah udah Mitsak Madinah itu aja. Padahal beliau Nabi bisa saja sedang memimpin lagi, ya kan? Pasal pertama pasal pertama tuh antara Muslim, Yahudi, Nasrani itu ummah wahidah. Nabi itu tidak kemudian langsung mengistimewakan orang Islam kok. Sama di mata Sohifah Madinah, di mata hukum semua umat beragama itu sama. Bahkan kalau kita lihat lagi pasal-pasal berikutnya, wah itu kan saling menjaga. Kalau ada maksudnya gini, orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani yang di Madinah ini yang terikat dengan Piagam Madinah ini wajib untuk menjaga bersama-sama kalau diserang dari luar. Ini kan luar biasa sekali. Ini kalau nggak ada orientasi hifdzud daulah nggak akan muncul begini. Ini luar biasa. Ini satu penelitian yang begitu banyak manfaatnya yang kita bisa ambil dan juga kita bisa raih. Artinya bahwa disertasi dari Pak Kiai Arif ini membawa kita untuk terus meneguhkan kedaulatan negara kita dan juga untuk saling menjaga dan juga saling menghormati perbedaan dan keragaman dalam bingkai Pancasila. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keragaman ini, sehingga kita dengan daulah yang ada di wilayah kita, di negara kita ini, kita bisa bebas beragama, menjalankan ibadah dengan tenang, menjaga aset, menjaga cara berpikir yang rasional, menjaga keturunan ataupun juga reproduksi. Itu sangat luar biasa. Negara hadir untuk menjaga itu semua, sehingga dari hasil disertasi yang disampaikan oleh Pak Kiai Arif ini, beliau sepertinya ingin menambahkan satu pokok atau kaidah ya, atau juga prinsip yang tadinya 5 menjadi 6 dengan tambahan hifdzud daulah, menjaga negeri. Terima kasih Pak Kiai Arif. Sama-sama Pak Rohman pada podcast Literasi Islam RPBK MUI. Kami sangat berterima kasih kembali, berterima kasih sekali kepada Pak Kiai Arif atas semua materi dan juga insight yang disampaikan kepada para pemirsa, dan juga mudah-mudahan ke depan ini menjadi satu keberkahan untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan keramahan, bangsa yang penuh dengan saling tolong-menolong dan sebagainya. Dan juga kita mohon doa juga Pak Kiai Arif untuk LPBK MUI terus istiqomah menjaga tadi hifdzud daulah dari konten-konten yang mengganggu stabilitas negara ataupun juga keharmonisan berbangsa dan juga bernegara. Sehingga LPBK betul-betul punya komitmen itu, menjaga itu semua, jangan sampai ada narasi yang berkembang, konten yang berkembang yang tersebar di media sosial yang justru malah bukan memperkuat tapi malah memperkeruh keharmonisan berbangsa. LPBK MUI punya komitmen itu, menjaga itu semua. Dan mudah-mudahan usaha kita, upaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pemirsa yang dapat kita sampaikan. Kami berterima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan podcast LPBK MUI. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Dokter.